Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Ana. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Gimana, masih semangat belajarnya? Yuk, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Apa sih yang menyebabkan hama dan penyakit pada tumbuhan? Ada yang tahu? Apa ya? Oke, jadi hama dan penyakit pada tumbuhan dapat disebabkan oleh serangga dan makhluk hidup lainnya seperti virus, bakteri, protista, jamur, dan juga cacing nematoda. Kemudian kita harus tahu, semua jenis obat pembasmi hama dan penyakit disebut dengan pestisida. Pestisida dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama insektisida, yang digunakan untuk membasmi insekta atau serangga. Yang kedua ada fungisida. Fungisida ini digunakan untuk membasmi jamur. Yang ketiga ada bakterisida, yang jelas-jelas sekali digunakan untuk membasmi bakteri. Dan yang terakhir ada nematisida, yang digunakan untuk membasmi cacing nematoda. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu poin berikutnya. Let's go! Yang pertama yaitu gangguan serangga dan hewan lainnya. Serangga merupakan hama yang paling banyak menimbulkan kerusakan pada tumbuhan, baik pada akar, batang, bunga, maupun pada daun. Yang kedua yaitu gangguan virus. Kita dapat dengan mudah mengenal serangan virus pada tumbuhan. Tanaman yang tumbuh kerdil dengan daun-daun yang kering, layu, serta tidak mau berbunga atau berbuah meskipun sudah cukup umur, kemungkinan besar terserang oleh virus. Berikut ini merupakan beberapa virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman budidaya. Yang pertama ada tobacco mosaic virus. Virus ini menyebabkan penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Kemudian ada sugar cane mosaic virus. Ini adalah virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada tumbuhan tebu. Selanjutnya ada Citrus vine plum degeneration yang menyerang pembuluh tapis tanaman jeruk. Dan yang terakhir ada virus sungro. Virus ini menyebabkan pertumbuhan dari tanaman padi menjadi lambat sehingga tumbuhannya menjadi kerdil. Yang ketiga yaitu gangguan bakteri. Bakteri biasanya menyerang tanaman budidaya pada saat hujan. Keadaan tanah dan cuaca yang lembab membuat bakteri tersebut senang hidup pada tanaman. Nah, berikut ini merupakan bakteri yang biasa hidup sebagai parasit pada tanaman budidaya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Bacterium solanacearum. Ini merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman tembakau. Selanjutnya ada Pseudomonas solanacearum. Ini merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit layu bakteri pada tanaman kentang. Lalu, Pseudomonas angulet merupakan bakteri yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tanaman tembakau. Kemudian yang terakhir ada Pseudomonas tabaci merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit karat pada daun pada tanaman tembakau. Kita bahas poin selanjutnya yuk. Yang keempat yaitu gangguan protista. Protista yang menyerang tanaman umumnya adalah protista yang menyerupai jamur. Contohnya ada Phytophthora sp yang merupakan parasit pada tanaman budidaya. Adapun contoh dari Phytophthora sp yang menjadi parasit pada tanaman budidaya yaitu Phytophthora infestan yang merupakan penyebab dari penyakit busuk pada kentang. Kemudian ada Phytophthora nicotianae yang merupakan penyebab penyakit busuk pada tumbuhan tembakau. Kemudian ada Phytophthora palmipara yang menyerang pucuk tanaman kelapa dan juga daun tanaman lada atau buah dari tanaman coklat. Lanjut ke contoh yang kedua yaitu ada Pythium debarianum yang merupakan parasit pada tanaman persemaian, contohnya pada bibit tembakau, bibit cengkih, dan juga bibit kina. Contoh yang ketiga yaitu Sclerospora javanica yang merupakan jamur parasit pada tumbuhan jagung.
Oke, lanjut ke poin yang kelima, yaitu gangguan jamur. Jamur yang menyerang tumbuhan, beberapa di antaranya merupakan jamur dari kelompok Basidiomycotina. Beberapa contoh jamur Basidiomycotina antara lain Puccinia sp, Fomes sp, dan Ganoderma sp. Yeay, yang terakhir, yang keenam yaitu gangguan cacing nematoda. Nematoda banyak menyerang perakaran tanaman perkebunan. Akibatnya dapat mengganggu penyerapan unsur hara dari dalam tanah dan menyebabkan kematian bagi tanaman tersebut. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.